Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selalu semangat ya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab selanjutnya dengan judul tema K3 dalam organisasi dan lingkungan kerja. Materi ini akan kami sampaikan dan kelompok kami beranggotakan 1. Chandra Naiskarani dengan NIM 09, kemudian Anissa Dwi Setia dengan NIM 13, dan Devita Lestari dengan NIM 16. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama mengenai urgensi K3 dalam kerja. Nah, seberapa pentingnya sih K3 ini harus diterapkan di dunia pekerjaan? Oke, kita langsung saja bahas. Di sini di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 di situ dijelaskan bahwasanya seseorang berhak mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak. Ada kata-kata pekerjaan yang layak. Lalu pekerjaan yang layak itu pekerjaan yang seperti apa? Yakni pekerjaan yang manusiawi gitu ya, yang memanusiakan manusia. Lantas yang seperti apa sih pekerjaan yang manusiawi itu? Yakni yang memungkinkan bagi para pekerjanya untuk mendapatkan keselamatan ya dari kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian ada dua organisasi yang kita tahu ya, yakni ILO dan WHO yang sudah kita tidak asing dengar. Apa sih ILO dan WHO itu? ILO sendiri itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh PBB ya, dengan tujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan HAM, yang tentu di dalamnya sudah termasuk hak bagi para pekerja ya. Nah, ILO sendiri ini fungsinya itu dalam pekerjaan, yakni merumuskan betapa pentingnya tempat kerja yang produktif dan layak. Kemudian organisasi yang kedua adalah WHO, yakni merupakan badan kesehatan dunia ya, yang di dalamnya membahas tentang seputar kesehatan dunia dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti itu. Ini penting ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan K3 itu sendiri? Ada beberapa upaya, diantaranya yang pertama yakni dengan cara meratifikasi Konvensi ILO nomor 81 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. Kemudian melakukan pembinaan norma mengenai perlindungan kerja yang diwujudkan dalam peraturan K3 dan memberi dukungan serta dorongan bagi pelaksanaan K3 baik secara swakelola maupun swadaya. Nah, lalu bagi kita nantinya para pemilik perusahaan dalam menerapkan K3 ini, apa kewajiban yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama yakni menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar keselamatan. Dan yang kedua adalah memotivasi pekerja agar sesuai dengan prosedur. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja. Jika kewajiban-kewajiban tersebut telah kita lakukan gitu ya, maka produktivitas yang akan dihasilkan pun akan tinggi. Seperti itu. Mereka adalah salah satunya mengendalikan ruang tata kerja, karena ruang tata kerja yang baik adalah yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja. Contoh penataan ruang kerja ini adalah kaleng yang mudah bocor atau terbakar itu bisa ditempatkan pada ruang yang tidak memiliki risiko akan bahaya kaleng tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah dalam hal pakaian kerja yang akan diberikan kepada para pekerja bisa tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit agar nyaman digunakan. Yang ketiga adalah mengenai pemberian APD seperti kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tugas keempat adalah mengenai lingkungan kerja seperti kondisi udara, suara, cahaya, dan warna yang tepat. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat K3. Yang pertama, melindungi sumber produksi agar bisa terpelihara, bisa selalu digunakan dengan aman dan nyaman dalam jangka waktu yang lama. Kemudian,
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Ketika yang tinggi dapat meminimalisir kecelakaan, yang artinya juga bisa mengurangi biaya penanganan kecelakaan kerja. Dengan berkurangnya biaya untuk menangani kecelakaan kerja, biaya tersebut bisa dialokasikan untuk produksi dan produktivitas, sehingga bisa berjalan lebih baik. Selanjutnya adalah menjamin keselamatan semua pihak. Semua pihak di sini antara lain pekerja, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kemudian memperbaiki kesehatan pekerja. Dengan kesehatan kerja yang baik, maka produktivitas akan meningkat. Dan dari segi lingkungan kerja yang sehat, maka limbah dapat berkurang. Yang terakhir, mengontrol dan meminimalkan kecelakaan yang bisa terjadi. Dengan K3 yang rendah, maka kecelakaan kerja akan rentan terjadi, sehingga perusahaan perlu menerapkan K3 dengan baik. Next. Tujuan K3 menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan atau mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja. Tiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian, tujuan K3 menurut Jamaluddin Ramlan. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan bekerja di semua lapangan pekerjaan. Yang kedua, untuk mencegah munculnya gangguan pada saat kerja, baik itu karena situasi atau lingkungan kerja itu sendiri. Yang ketiga, memberi perlindungan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dari kecelakaan kerja. Empat, menempatkan pekerja dengan sesuai keterampilan dan psikisnya. Kemudian, tujuan penerapan K3 pada perusahaan: mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, dan segala dampak buruk yang mungkin bisa terjadi. Kemudian memberi keamanan mesin, instalasi, peralatan kerja, bahan baku, dan hasil produksi. Jika demikian, maka produktivitas bisa semakin membaik. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman. Kemudian, meningkatkan produktivitas kerja karena keselamatan kerja yang tinggi. Selanjutnya adalah dasar-dasar penerapan K3. Teman-teman, adanya aturan K3 ini juga didukung oleh pemerintah melalui peraturan yang dibuatnya. Adanya peraturan mengenai K3 ini guna untuk menjamin keselamatan bagi para pekerja maupun pekerjaan yang akan dilakukan. Beberapa peraturan tersebut yaitu 1. Dalam pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, dalam UU Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 9 tentang ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, dan agama. Nomor 3. Dasar-dasar penerapan K3 juga dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Yang keempat, dituangkan juga dalam pasal 86 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang pengaturan hak pekerja atau buruh, yakni hak atas keselamatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat, dan agama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap evaluasi dan analisa resiko ergonomi. Nah, mengapa? Karena sebelum memilih program intervensi ergonomi, diperlukan proses evaluasi dan analisis untuk mengidentifikasikan permasalahan ergonomi di satu lingkungan kerja tersebut. Nah, tujuannya dilakukan evaluasi ini
potensi yang tidak aman dan tidak sehat, kemudian melakukan koreksi terhadap faktor yang menyebabkan tidak aman dan tidak sehat, serta menentukan faktor yang memiliki resiko tinggi sebagai prioritas untuk dilakukan. Nah, sebelumnya kita masuk kepada prinsip dasar ergonomi terlebih dahulu. Yang pertama adalah suatu upaya proaktif untuk mencegah kecelakaan dan gangguan. Dilanjutkan dengan pelaksanaannya didasarkan pada hasil ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang terbaik. Yang ketiga, bekerja sama dengan pekerja dan departemen terkait. Nah, yang keempat yaitu fleksibel dan hindari satu ukuran untuk semua. Kelima, program yang dilaksanakan harus terjangkau dan sesuai kekuatan sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir yaitu program yang dilaksanakan harus jelas, singkat, dan sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada strategi pengendalian sumber bahaya. Jadi, sementara untuk evaluasi dan prinsip dasar, kita harus melakukan strategi untuk mengendalikan sumber bahaya itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah pengendalian secara teknis. Nah, misalnya pengendalian ini terhadap jalur pemindahan material, komponen dan produk, berubah proses atau benda untuk mengurangi paparan bahaya pada pekerja, merubah layout tempat kerja, merekayasa bentuk desain, komponen, mesin dan peralatan, memperbaiki metode kerja dan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua ialah pengendalian secara administratif. Pengendalian secara administratif ini contohnya ialah dengan memberikan pelatihan kerja, variasi jenis pekerjaan, memberikan pelatihan tentang faktor-faktor bahaya di tempat kerja, melakukan rotasi pekerjaan, mengurangi jam kerja dan mengatur shift kerja, serta memberikan istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah menggunakan alat pelindung, yang mana hal ini dapat mengendalikan si pekerja dari adanya kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti menggunakan masker, sarung tangan, pelindung mesin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis kelelahan. Biasanya pekerja setelah melakukan pekerjaannya pada umumnya itu mengalami yang namanya kelelahan. Nah, disebutkan juga ada beberapa jenis kelelahan yang dapat kita ketahui dan dapat kita bedakan. Yang pertama adalah kelelahan fisik. Kelelahan fisik ini disebabkan oleh akibat pekerjaan yang berlebihan, di mana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki performanya seperti semula. Kalau tidak terlalu berat, kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup. Selanjutnya, disebabkan oleh kelelahan patologis, yang mana kelelahan ini tergabung dengan penyakit yang diderita. Biasanya muncul tiba-tiba dan berat gejalanya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ialah kelelahan disebabkan oleh psikologi dan emosional fatigue, yang mana kelelahan ini adalah bentuk yang umum, kemungkinan merupakan jenis mekanisme melarikan diri dari kenyataan pada penderita psikosomatik. Semangat yang baik dan motivasi kerja akan mengurangi terjadinya angka kejadian ini di tempat kerja. Upaya mengatasi kelelahan kerja. Nah, meskipun seseorang memiliki batas ketahanan dalam tubuhnya, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi
kelelahan yang tidak seharusnya terjadi. Seperti pertama, lingkungan harus bersih dari zat kimia. Yang kedua, pencahayaan dan ventilasi harus memadai, tidak dekat dengan pusat keramaian. Yang ketiga, diberikan waktu istirahat di sela-sela jam kerja. Jadi pekerja diberikan waktu istirahat sejenak dan yang cukup saat untuk makan siang. Selanjutnya, kesehatan harus tetap dipantau dan diutamakan. Jadi pekerja harus berhak mendapatkan pantauan yang harus diutamakan oleh seorang yang memperkerjakan. Nah, kemudian diberikan waktu untuk berlibur di sela-sela kesibukan kerjanya. Jadi ada waktu untuk liburan, weekend, seperti itu. Nah, selanjutnya tempo kegiatan yang diberikan tempo kegiatan yang tidak diberikan secara terus-menerus, berarti ada waktunya, ada jedanya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan reshuffle atau pergantian seperti itu. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya mengatasi kelelahan kerja. Nah, meskipun seseorang memiliki batas ketahanan dalam tubuhnya, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi kelelahan yang tidak seharusnya terjadi. Seperti pertama, lingkungan harus bersih dari zat kimia. Yang kedua, pencahayaan dan ventilasi harus memadai, tidak dekat dengan pusat keramaian. Yang ketiga, diberikan waktu istirahat di sela-sela jam kerja. Jadi pekerja diberikan waktu istirahat sejenak dan yang cukup saat untuk makan siang. Selanjutnya, kesehatan harus tetap dipantau dan diutamakan. Jadi pekerja harus berhak mendapatkan pantauan yang harus diutamakan oleh seorang yang memperkerjakan. Nah, kemudian diberikan waktu untuk berlibur di sela-sela kesibukan kerjanya. Jadi ada waktu untuk liburan, weekend, seperti itu. Nah, selanjutnya tempo kegiatan yang diberikan tempo kegiatan yang tidak diberikan secara terus-menerus, berarti ada waktunya, ada jedanya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan reshuffle atau pergantian seperti itu. Oke, baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.